Bismillahirrahmanirrahim. Saking beratnya tanggung jawab seorang suami, hadirin sekalian, maka Nabi katakan, seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, niscaya aku akan perintah para istri sujud di kaki suaminya. Tapi ternyata banyak wanita nanti cilaka. Ini Nabi ketika Isra Mi'raj melihat pemandangan di neraka, ternyata banyak wanita di neraka. Banyak wanita di neraka. Lalu bertanya sahabat, kenapa, amalan apa yang membuat wanita ini banyak masuk neraka? Karena lisannya. Ketika dia marah, dia menghilangkan semua kebaikan suaminya. Dia bilang, tidak ada kebaikan di dirimu kulihat. Ternyata kalimat itu pernah terucap dari zaman Nabi sampai hari ini. Jadi orang kalau jahat, seburuk-buruk manusia itu, mohon maaf, kita sini mudah-mudahan orang baik semua, amin. Seburuk-buruk manusia, Pak, kalau dia marah kepada kita, dia menghilangkan semua kelebihan kita, dia melupakan semua kebaikan kita, kemudian dia membuka aib-aib kita, dan yang ketiga, dia bicarakan, dia slander, dia fitnah kita, dia bicarakan apa yang tidak ada pada diri kita. Ini kaulan ulama. Ini orang jahat itu apa? Orang buruk itu apa? Kalau dia marah kepada kita, dia hilangkan semua kelebihan kita. Nggak ada, nggak nampak kebaikan kita di mata dia. Kemudian dia buka semua rahasia kita. Kemudian dia bicarakan apa yang tidak puas dia buat cerita, dia fitnah kita. Hati-hati. Maka majlis ta'lim ini dibuat supaya kita jadi orang baik. Dan orang baik itu mudah dikenali, hadirin. Dari mana? Dari cara dia berbicara. Orang baik itu kalau bicara pasti yang baik-baik. Bunda, kalau ada teman yang suka gonjingin orang, menggunjingin orang, ini dengar ya, kalau ada orang suka datang ke kita, kamu tahu nggak, ini kita bukan ngomongin orang ya, itu tanda-tanda tuh, intronya tuh itu intro orang mau bergunjing tuh. Kalau ada orang mau bergunjing nih, sini saya, kita bukan ngomongin orang ya. Habis itu diomongin orang berjam-jam. Kalau ada orang suka menggunjing orang di depan kita, fix, pastikan dia akan gunjing kita di belakang kita. Jadi kalau ada orang bergunjing di depan kita, suruh dia berhenti. Kalau tak mampu kita menghentikan, kita pergi. Karena kalau ibu, kalau angguk-angguk, dosanya sama. Gitu ya. Sama dosanya. Tapi kan memang itu yang kita bicarakan kenyataan, Ustaz. Kalau kenyataan itu namanya ghibah. Kalau tidak kenyataan itu namanya fitnah. Itu lebih dahsyat lagi. Islam ini agama yang menghargai privacy. Tahu Bunda? Pak, Islam agama yang menghargai privacy, sehingga untuk menuduh orang berzina, mohon maaf, ibu-ibu kadang-kadang yang emosi marah-marah, suamiku selingkuh, suamiku berzina. Sebelum mendatangkan 4 orang saksi yang melihat langsung kejadian itu, persaksian ibu akan ditolak di pengadilan manapun di seluruh dunia. Tidak bisa. Saksi. Itu bukti nyata Islam agama yang mengajarkan privacy, agama yang mengajarkan tutupi aib orang. Pernah di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ada satu orang dituduh berzina, didatangkan 4 orang saksi. Saksi pertama ditanya, kamu melihat? Aku lihat betul, seperti pulpen dimasukkan ke botol, nampak aku, katanya. Kamu? Nah, aku lihat. Ternyata satu orang saksi mengatakan, kamu apakah melihat perzinahan itu? Dikatakan, aku cuma lihat punggungnya saja, tak nampak. Maka 4-empatnya dicambuk. Yang cuma sembarang-barang tuduh-tuduh orang berzina, hati-hati. Ya, Islam ini indah. Cukuplah aib-aibmu, kata Nabi, menghentikan lisanmu untuk bicarakan aib orang lain. Karena kita punya aib, orang juga punya mulut. Dan siapa yang hobi, siapa yang suka membuka aib saudara muslimnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka aibnya di dunia dan di akhirat. Bahkan dia akan dipermalukan di dalam rumahnya sendiri. Tapi siapa yang suka menutupi aib orang lain, Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi aib dia. Kalau Allah ta'ala menutupi aib dunia akhirat, istri tak tahu aib kita, suami tak tahu aib kita, anak tak tahu aib kita, tetangga tak tahu aib kita. Kok nak tahu? Bahkan malaikat-malaikat tak tahu aib kita.
Karena Allah yang maha besar yang menutupi aib kita. Kenapa Allah tutupi? Karena selama di dunia ini orang menjaga lisannya dari berghibah, dari membuka aib orang. Jadi ibu-ibu, kalau tak sengaja Allah nampakkan aib teman di mata kita, nampak sama kita tahu aib, itu cara Allah untuk memasukkan kita ke surga tanpa hisab. Caranya tutupi aib itu, jangan kasih tahu orang. Ini bangga banget. Kadang-kadang tajassus. Tahu tajassus bunda? Tahu? Tajassus itu mencari-cari, memata-matai. Dibayar orang, kau ikuti suamiku. Jangan, tak usah. Tak boleh memata-matai.